Oke, kali ini kita bakal bahas tuntas salah satu pencapaian rekayasa teknik paling gila dalam sejarah manusia, terowongan Channel. Ini bukan cuma cerita tentang membangun sesuatu ya, tapi ini adalah sebuah kisah epik tentang kecerdasan, ketahanan, dan ambisi manusia buat menaklukkan alam. Coba deh, pikirin pertanyaan ini. Soalnya, pada dasarnya itulah yang dilakukan para insinyur di proyek ini. Mereka itu ibaratnya melakukan operasi bedah yang super presisi. Tapi operasinya di bawah dasar laut. Satu kesalahan kecil aja, satu perhitungan meleset beberapa senti, akibatnya bisa fatal banget. Skalanya raksasa, risikonya luar biasa. Percaya nggak? Ide buat nyambungin Inggris sama daratan Eropa itu sebenarnya udah ada dari zaman Napoleon. Tapi ya gitu, selama berabad-abad itu cuma mimpi. Cuma angan-angan gila yang mentok karena teknologinya belum nyampe. Baru di akhir abad ke-20, manusia akhirnya punya kemampuan buat mewujudkan fantasi rekayasa ini. Tapi kita juga jangan lupa, ada harga yang harus dibayar. 11 nyawa melayang selama pembangunan terowongan ini. Angka ini jadi pengingat yang menyedihkan ya, soal bahaya dan pengorbanan manusia di balik setiap meter terowongan yang berhasil digali. Nah, coba kita lihat angka-angkanya. Panjangnya 39 km di bawah laut, dalamnya sampai 75 meter. Tapi yang paling bikin geleng-geleng kepala itu biayanya. Anggaran awalnya 4,7 miliar pound, akhirnya bengkak jadi 9,55 miliar, hampir 2 kali lipat. Jadi kalau dari sisi finansial, proyek ini bisa dibilang bencana. Tapi kalau dari sisi teknis, wah itu cerita yang beda banget. Jadi gini, musuh utama dalam proyek ini tuh bukan air atau tekanan loh, tapi geologi. Para insinyur harus nyetir mesin bor raksasa mereka di sepanjang lapisan batu yang tipis banget. Bener-bener kayak jalan di atas tali, tapi di bawah laut. Dan inilah pahlawan geologisnya. Namanya Chalk Marl. Lapisan ini, yang tebalnya cuma 20 meteran, adalah jalur emasnya. Kenapa? Karena dia cukup lunak buat digali, tapi di saat yang sama cukup kuat dan kedap air buat ngejaga terowongan tetap kering. Seluruh keberhasilan proyek ini bergantung pada kemampuan mereka buat terus berada di dalam lapisan tipis ini. Nah, slide ini ngegambarin dengan jelas banget betapa tipisnya batas antara sukses dan gagal total. Ingat, jalur aman mereka cuma 20 meter. Kalau mereka ngebornya ketinggian dikit aja, mereka bakal nabrak batuan berpori yang penuh air. Akibatnya, banjir dahsyat. Sebaliknya, kalau kerendahan, mereka bakal kejebak di tanah liat lengket yang bisa bikin mesinnya amblas dan hancur. Bener-bener nggak ada ruang buat kesalahan sedikit pun. Nah, ini pertanyaan penting kan? Kita ngomongin era sebelum GPS ada di mana-mana. Dan kalaupun ada, sinyalnya juga nggak bakal bisa nembus batuan dan air laut sedalam 75 meter. Jadi gimana coba caranya mereka nyetir monster seberat 1000 ton di tengah kegelapan total? Jawabannya ternyata cerdas banget, walau kedengerannya jadul. Mereka pakai sistem pemandu laser. Jadi ada laser yang ditembakkan dari belakang, terus sinarnya kena target di mesin bor. Komputer nanti bakal ngasih tahu operatornya, oke geser ke kiri 2 cm, atau naik dikit. Simple, tapi luar biasa efektif. Sekarang, kita kenalan yuk sama senjata yang mereka pakai di pertempuran bawah tanah ini, 11 mesin bor terowongan atau yang biasa disebut TBM. Ini bukan bor biasa ya, ini adalah monster-monster mekanik seberat 1000 ton yang dirancang cuma buat satu hal, melahap habis batuan di bawah Selat Inggris. Nah, ini yang keren banget, analogi pabrik bawah tanah. Jadi bayangin aja, pas bagian depannya yang tajam itu ngegali batu, bagian belakang mesinnya secara bersamaan langsung masang segmen-segmen dinding beton yang kedap air. Jadi, begitu mesinnya maju, terowongan yang udah jadi langsung terbentuk di belakangnya. Efisien banget. Yang menarik, tim dari Inggris dan Perancis ini ternyata menghadapi tantangan yang beda dan pakai pendekatan yang beda juga. Tim Inggris medannya lebih enak, batuannya lebih kering, jadi mereka bisa pakai TBM yang muka terbuka. Nah, tim Prancis dapat bagian yang lebih susah, batuannya lebih basah dan banyak retakan, jadi mereka butuh TBM khusus yang muka tertutup dan disegel rapat buat nahan tekanan air. Mirip kapal selam yang gerak di bawah tanah gitulah. Dan coba bayangin, kerja di dalam mesin-mesin ini, jauh di bawah tanah. Ventilasinya belum sempurna di awal-awal. Suhunya bisa melonjak sampai 50 derajat Celcius. Panasnya udah kayak di neraka, beneran deh. Dan sampailah kita di momen puncaknya. Momen yang ditunggu-tunggu banget, di mana setelah bertahun-tahun ngegali dari arah yang berlawanan, dua tim ini akhirnya bakal ketemu di satu titik di tengah kegelapan bawah laut.
Momen bersejarah ini nggak terjadi gitu aja loh. Pertama, tanggal 30 Oktober 1990, sebuah bor kecil berhasil nembus duluan buat mastiin kedua terowongan ini sejajar. Baru deh, tanggal 1 Desember, dinding terakhir itu nggak dihancurin pakai mesin, tapi secara simbolis dipecahin pakai palu oleh dua orang, Graham Fagg dari Inggris dan Philippe Cosette dari Prancis. Dan inilah keajaibannya, setelah ngegali puluhan kilometer dari dua negara berbeda, cuma ngandelin laser dan perhitungan matematika, tahu nggak seberapa besar kesalahan penyelarasan horizontal mereka? Cuma 35,8 cm, nggak lebih lebar dari piring makan. Gila kan? Ini bener-bener bukti kejeniusan ekayasa mereka. Kalimat dari Graham Fagg ini, wah, bener-bener merangkum segalanya. Untuk pertama kalinya sejak zaman es, ada lagi jembatan darat, walaupun buatan manusia, yang nyambungin Inggris sama benua Eropa. Inggris, secara teknis, bukan lagi pulau yang sepenuhnya terisolasi. Tapi ceritanya belum kelar sampai di situ. Terus, jutaan ton tanah galiannya dikemanain? Dan nasib mesin-mesin raksasa yang udah selesai tugasnya gimana? Jawabannya ternyata sama kerennya dengan pembangunan terowongannya sendiri. Sebanyak inilah tanah, atau yang disebut spoil, yang harus mereka singkirkan dari bawah laut. Bayangin, 7,5 juta meter kubik. Volume segede ini jelas butuh solusi penanganan yang super inovatif. Uniknya, kedua negara punya cara yang beda banget buat ngurusin sampah raksasa ini. Inggris ngebuang tanah galiannya ke laut di bawah tebing Dover. Hasilnya, secara nggak sengaja mereka malah nambahin daratan baru seluas 90 hektar yang sekarang jadi cagar alam keren bernama Samphire Hoe. Keren kan? Nah, kalau Prancis, tanah galiannya mereka pompa ke sebuah lembah yang sekarang udah jadi bukit hijau yang indah. Terus gimana nasib para monster mekanik itu? Nah, nasib mesin-mesinnya juga beda. Punya Prancis dibongkar satu-satu, dibawa pulang, tapi TBM Inggris karena ukurannya kegedean buat diputer balik, sengaja dibelokin dari jalur utama, terus disegel, dan dikubur selamanya di bawah terowongan yang mereka bangun. Sebuah pengorbanan yang pragmatis demi efisiensi. Jadi pada akhirnya, warisan terowongan Channel ini tuh punya dua sisi. Di satu sisi, dari segi duit, ini boncos parah, biayanya bengkak 2 kali lipat. Tapi di sisi lain, ini adalah sebuah keajaiban teknis yang mengubah total cara orang bepergian di Eropa. Lebih dari itu, terowongan ini jadi ikon keselamatan. Terbukti pas ada kebakaran hebat tahun 1996, desainnya yang unik berhasil menyelamatkan nyawa semua orang. Dan yang paling penting, ini adalah monumen abadi bagi kerjasama internasional. Nah ini, ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Proyek ini nunjukin puncak dari apa yang bisa dicapai manusia. Tapi ngelihat biayanya yang selangit, pertanyaannya jadi, di masa depan, apa kita masih punya keberanian dan kemauan buat ngambil resiko segila ini lagi demi ngebangun proyek-proyek monumental? Sesuatu buat kita renungkan sama-sama.